Kawasan hutan di objek wisata alam Gunung Nona, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan terbakar hebat. Kobaran api melahap hutan dan lahan warga hingga sekitar 10 hektar. Kebakaran di objek wisata di Kabupaten Nrekang dengan cepat menjalar dan menghanguskan hingga sekitar 10 hektar kawasan hutan dan lahan warga. Petugas gabungan dari Kehutanan, Polisi, TNI, dan BPBD dibantu warga langsung berjibaku melakukan pemadaman api. Namun proses pemadaman sempat terkendala akibat sulitnya mendapat pasokan air di wilayah pegunungan, sehingga kobaran api baru bisa dipadamkan beberapa jam kemudian. Akibat dari kebakaran tersebut, ikon wisata andalan di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan mengalami kerusakan parah. Kawasan hutan itu yang terbakar itu sekitar 7 sampai 10 hektar. Dan itu nanti bisa dipadamkan setelah sekitar jam 11 malam. Angin kencang, rumput dan ranting pohon kering di musim kemarau sejak beberapa bulan terakhir diduga menjadi penyebab munculnya sumber api di kawasan objek wisata Gunung Nona tersebut. Masyarakat pun diimbau untuk menghindari melakukan pembakaran saat berada di lahan, mengingat saat ini terjadi kemarau panjang akibat fenomena El Nino yang membuat suhu panas meningkat. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Dua bocah di Belitung Timur, Bangka Belitung harus berurusan dengan polisi karena kedapatan membakar lahan. Keduanya sengaja membakar lahan dekat dengan permukiman. Kamera pengawas merekam detik-detik dua orang berboncengan sepeda motor berhenti di pinggir jalan lalu menyelotkan api pada rumput kering di sekitarnya. Dengan cepat api membesar dan memicu kebakaran. Pelaku membakar lahan yang dekat dengan pemukiman di Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Berbekal rekaman ini, polisi lalu menangkap kedua pelaku yang ternyata masih di bawah umur. ABH dengan inisial ZB 16 tahun, kemudian MR 17 tahun, yang diduga melakukan pembakaran lahan. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya pakaian yang digunakan pelaku saat kejadian, serta sepeda motor pelaku. Keduanya kini diproses di Polres Belitung Timur untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mengganggu aktivitas belajar mengajar di Pekanbaru Riau. Mulai hari ini seluruh sekolah di Pekanbaru diliburkan karena kualitas udara tidak sehat akibat kabut asap. Ya, sepekan terakhir kabut asap semakin pekat menyelimuti wilayah Pekanbaru. Kondisi ini membuat kualitas udara tidak sehat karena tercemar partikel debu dari kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. Pemkot Pekanbaru memutuskan untuk meniadakan sementara kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah. Keputusan ini diambil berdasarkan pantauan BMKG menyatakan kualitas udara di Pekanbaru berada pada kategori tidak sehat. Kegiatan belajar dialihkan ke daring sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ini yang paling terbesar sudah. Masyarakat Sumatera Barat mengirimkan bantuan 2,2 ton rendang untuk korban terdampak gempa di NTT. Bantuan tersebut berasal dari donasi ASN serta masyarakat Sumbar yang dihimpun melalui BPBD Sumbar. Penyerahan bantuan 2,2 ton rendang dipimpin oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah,
di Posko Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Selasa kemarin. Dari total bantuan tersebut sebanyak 500 kg rendang dibawa langsung menuju pos Kabupaten Manggarai. Gubernur Mahyildi menyampaikan bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas masyarakat Sumbar terhadap warga NTT yang terdampak bencana. Rendang dipilih karena dinilai sesuai untuk kebutuhan pangan dalam situasi bencana. Makanan khas Sumbar tersebut memiliki daya tahan relatif lama, kandungan gizi serta praktis dikonsumsi bersama nasi setelah dipanaskan. Pemirsa, seorang lansia meninggal di posko pengungsian mandiri pasca gempa Nagekeo. Pria ini memilih meninggalkan rumahnya karena khawatir terjadi gempa susulan. Duka mendalam dirasakan keluarga Petrus Ndiwa di Kampung Lina, Desa Kotagana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo. Pria 70 tahun ini meninggal dunia setelah sempat dirawat di Puskesmas Mauponggo. Petrus merupakan warga yang mengungsi secara mandiri setelah gempa mengguncang Kabupaten Nagekeo. Selama di pengungsian, Petrus memiliki riwayat penyakit asma. Beberapa kali mengeluhkan sesak napas. Hingga kini 2.400 pengungsi, termasuk 10 lansia, tinggal di posko pengungsian karena khawatir terjadi gempa susulan. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi warga terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Setibanya di Nusa Tenggara Timur, Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat di posko penanganan bencana di Kabupaten Nagekeo. Dalam rapat dihadiri sejumlah pejabat negara. Presiden ingin memastikan penanganan bencana dan pemenuhan kebutuhan bagi warga terdampak gempa NTT. Dan saat ini pemerintah telah memberikan fasilitas kesehatan, antara lain Rumah Sakit Kapal Suharto 990 milik TNI di Pelabuhan Reo dan Rumah Sakit Kapal Satria Erlangga di Telik Nangalirang, Manggarai Timur, serta rumah sakit lapangan di RSUD Ruteng dan RSUD Airamo di Kabupaten Nangkeo. Hingga 25 Agustus, pemerintah menerima laporan 103 korban meninggal dunia dan lebih dari 1.600 korban terluka akibat gempa bermagnitudo 7,7 di NTT. Ketika ada bencana mereka sudah. Pak Presiden, saya dari BPBD Kabupaten Nagekeo. Ini masalah alam, kita waspadai, kita belajar dan kita ambil langkah-langkah persiapan. Sudah kita siapkan perbaikan, langkah-langkah sementara supaya sekolah bisa segera buka, segera kita jalankan mungkin untuk keamanan. Sekolah-sekolah mungkin di tenda dulu ya. Menurut para ahli kita butuh kurang lebih sabar mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya ya. Jadi percayalah, pemerintah tidak akan membiarkan saudara sendiri. Kita hadir dan kita akan terus membantu saudara-saudara. Ya, terima kasih. Ya. Tadi Bupati sudah menyampaikan ke saya gagasan-gagasan beliau untuk membuat kabupaten ini nanti menjadi kabupaten yang sangat produktif, dan kita akan bangun seluruh NTT kita bangun, seluruh Indonesia kita bangun. Kabupaten demi kabupaten, kecamatan demi kecamatan, desa demi desa kita bangun. Rakyat kita harus hidup dengan baik dan sejahtera.